Polres Kampar gelar konferensi pers pengungkapan 3 tindak pidana sekaligus. Salah satunya pembunuhan di Desa Ganting Damai Kampar. Polres Kampar menggelar konferensi pers pengungkapan 3 tindak pidana sekaligus, salah satunya pembunuhan di Desa Ganting Damai Kampar. Konferensi pers pengungkapan 3 tindak pidana sekaligus tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kampar AKBP Ronlat Sumaja SIK. Kegiatan dilaksanakan di lobi gedung Polres Kampar pada Senin tanggal 29 April tahun 2024 pagi. Dengan menghadirkan terduga pelaku dan barang bukti secara bersamaan. Konferensi pers diawali keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo. Pelaku pembunuhan inisial MA yang merupakan tetangga korban. Pelaku ditangkap setelah 40 hari korban dibunuh. Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Kampar di rumah istri sirinya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Diterangkan Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja SIK melalui Kasatreskrim AKP Elvin Akbar. Pelaku membunuh nenek lama ini dengan cara membekap mulut korban dari belakang. Lalu, pelaku menusuk tubuh korban sebanyak 9 kali dengan pisau dapur yang ia dapat dari rumah korban. Kasus kedua berupa pelaku pembunuhan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Warga Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar akhirnya ditangkap usai melarikan diri. Pasalnya ia nekat membunuh teman kencannya Hairun Nisa. Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 sekira pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu oleh tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres Kampar dan Unit Reskrim Polsek Tapung beserta Jatanras Polda Riau. Dan kasus ketiga penangkapan sabu seberat 802,04 gram dan pil ekstasi 2.694 butir. Tidak tanggung-tanggung, 3 kasus berhasil diungkap dan 3 pelaku amankan oleh Polres Kampar. Kemudian dari Polres, dugaan pembunuhan dan curas terhadap korban atas nama lama. Kejadian ini diketahui pada hari Kamis 21 Maret 2024 sekira jam 10. Pelapor atas nama Andika Wiranata mendapatkan informasi dari adik kandungnya bernama Haikal, memberitahukan bahwa nenek telah meninggal dunia. Mendapatkan kabar tersebut, pelapor ke rumah nenek dan mengetahui keadaan nenek sudah meninggal dengan luka-luka yang diduga bekas handphone korban yang aktif seketika, kemudian dicek oleh Jatanras Polda, berada di Tapung Hulu, kemudian turun dari TKP. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Kapolres. Kemudian berdasarkan pemeriksaan psikologi, si tersangka tidak ada kelainan seks ataupun jiwanya dalam keadaan normal, baik-baik saja. Hanya pada saat melakukan hubungan dengan korban, dia tiba-tiba sakit hati seketika, teringat dengan istrinya. Demikian. Polres tadi, kami melakukan ungkap kasus yang sebelumnya diawali dengan ungkap kasus kami yang kami lakukan sebelumnya, bahwa dari keterangan tersangka pernah membeli dari tersangka ini. Kemudian kami lakukan pengembangan dan penangkapan, akhirnya kami menangkap tersangka di Pekanbaru. Perlu juga kami sampaikan di sini bahwa hasil dari pemeriksaan atau interogasi yang kami lakukan terhadap tersangka ini baru pertama kalinya tersangka membeli ataupun mengambil barang bukti sabu sebanyak ini. Dengan alasan ataupun mengapa dia mengambil barang bukti sebanyak ini, dikarenakan di wilayah Panger di Pekanbaru ataupun Kampung Dalam saat sekarang ini sudah mulai kosong, sehingga dia stok banyak untuk barang bukti di tempat dia yang rencana. Bahwa pada saat kejadian tersangka ini sorenya dia langsung menghilang dengan alasan dia persiapan mau ke
Malaysia. Jadi seperti yang dikatakan oleh rekan wartawan kami bahwa yang bersangkutan pun pernah kerja di Malaysia dan memang orang tua ataupun keluarga dari tersangka ini memang tinggal di Malaysia. Balik ke Indonesia karena memang hubungan dengan korban adalah sudah dianggap seperti saudara sendiri. Jadi gaulnya di situ, makan pun di situ, ngopi pun di situ, sehingga saudara tersangka ini memang mengetahui betul apa yang dilakukan ataupun apa yang menjadi aktivitas daripada korban. Sehingga 2 hari sebelum pelaksanaan ataupun 2 hari sebelum tersangka mengeksekusi korban, 2 hari sebelum itu tersangka sudah mempelajari ya, kesibukan ataupun keseharian daripada korban. Sehingga pada tanggal 21 Maret tersangka langsung eksekusi korban dengan cara tersangka sudah mempersiapkan 2 hari sebelum eksekusi. Pada saat hari eksekusi, saudara tersangka mengambil pisau di dapur rumah korban. Setelah itu baru tersangka melihat ke beberapa lokasi yang memang lokasi tersebut adalah lahan ataupun kebun daripada korban. Sesampainya di sawah yang memang lahan itu mempunyai korban dan korban biasa menggarap lahan tersebut, dan memang tersangka ini sudah monitoring daripada TKP itu sudah tidak ada orang sama sekali, baru korban dieksekusi dengan cara dibekap mulutnya dari belakang dan langsung ditusuk sebanyak 9 tusukan. Setelah dirasa korban sudah meninggal dunia, barulah yang bersangkutan ataupun tersangka ini mengambil perhiasan daripada korban. Setelah melakukan aksinya, korban untuk tersangka sempat mencuci baik itu badan ataupun pakaian di sungai sekitar TKP. Setelah itu baru saudara tersangka ini seolah-olah bergabung dengan masyarakat, seolah-olah baru mengetahui juga adanya mayat korban di TKP. Untuk motif daripada saudara tersangka ini,